Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Setio Bekti, SST M Biomed, selaku dosen penguji pertama. Yang saya hormati Bapak Nyoman Mastra, SKM SPD MSI, selaku dosen penguji kedua dan dosen pembimbing utama. Dan yang saya hormati pula Bapak Surya Bayu Kurniawan, SSI, selaku dosen penguji ketiga. Pada hari ini dilakukan seminar proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Kadar Natrium Benzoat pada Minuman Teh Kemasan Botol Plastik di Minimarket Kelurahan Sesetan. Saya, Cindy Sausan, NIM P0713401885, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Denpasar, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini, di mana pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai cara pengolahan dan pengawetan, pangan dapat memberikan perlindungan terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Kemajuan teknologi menyebabkan aktivitas masyarakat meningkat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan perlu ditemukan cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti penyajian bahan makanan dan minuman. Seiring dengan bahan tambahan pangan yang semakin meningkat. Kualitas bahan pangan dapat dijaga dengan berbagai cara, diantaranya dengan pendinginan, pemanasan, penggaraman, pemanisan, pengaringan, dan penambahan bahan pengawet. Meningkatkan kualitas bahan pangan dengan cara menambahkan bahan pengawet lebih sering digunakan dibandingkan dengan cara pengawetan yang lain, karena relatif lebih mudah dan murah. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam bahan pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Salah satu faktor yang dapat membuat suatu produk bahan pangan bertahan cukup lama yaitu dengan menambahkan bahan pengawet makanan ke dalam bahan pangan. Seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, telah banyak terjadi peningkatan produksi minuman ringan sangat sering ditambahkan bahan tambahan pangan. Salah satunya yaitu pengawet sintetik. Penggunaan bahan pengawet sintetik tersebut harus diperhatikan kadarnya, karena apabila konsumsinya berlebih dapat berbahaya bagi kesehatan. Sebagian besar produk makanan dan minuman kemasan yang beredar di masyarakat telah ditambahkan bahan pengawet natrium benzoat, misalnya teh kemasan, saus, kecap, susu kedelai, sirup, dan minuman ringan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Irnawati dan Ani Guntarti, secara kuantitatif ditemukan kadar natrium benzoat dalam sampel merek A yaitu 227,73 mg per kilogram bahan, merek B 182,38 mg per kilogram bahan, merek C 259,52 mg per kilogram bahan, merek D 325,01 mg per kilogram bahan, merek E 357,33 mg per kilogram bahan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kadar natrium benzoat dalam minuman ringan dengan merek yang berbeda. Penggunaan natrium benzoat dalam minuman ringan sesuai dengan SNI 01-0222-1995 tidak melebihi batasan maksimal yang ditentukan yaitu sebesar 600 mg per kilogram bahan. Adapun penelitian lain kadar benzoat pada teh kemasan yang dilakukan oleh Pratiwi 2012 dengan judul Analisis Kadar Natrium Benzoat dalam Sirup Markisa dengan metode spektrofotometri UV-Vis melaporkan bahwa konsentrasi natrium benzoat dalam sirup markisa diperoleh hasil sampel A sebesar 4,68 gram per kilogram, sampel B sebesar 9,06 gram per kilogram, dan sampel C sebesar 6,36 gram per kilogram. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kadar natrium benzoat dari ketiga sampel tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila tubuh mengkonsumsi bahan pengawet ini secara berlebih, dapat mengganggu kesehatan terutama menyerang saraf. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Kadar Natrium Benzoat pada Minuman Teh Kemasan Botol Plastik di Minimarket Kelurahan Sesetan.
Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berapakah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik di minimarket dengan metode spektrofotometri ultraviolet? Lalu yang kedua, apakah kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik memenuhi syarat standar batas pemakaiannya maksimum menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet? Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama tujuan umum untuk mengetahui kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik di minimarket kelurahan sasetan. Lalu yang kedua tujuan khusus untuk mengukur jumlah kadar natrium benzoat yang terkandung dalam minuman teh kemasan botol plastik dan membandingkannya dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet. Lalu, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi laboratorium medis, khususnya di bidang kimia, dalam melakukan pemeriksaan natrium benzoat pada minuman kemasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama bagi pengkonsumsi berbagai produk yang menggunakan natrium benzoat sebagai pengawet mengenai salah satu efek natrium benzoat tersebut terhadap tubuh. Adapun pokok bahasan yang saya bahas dalam tinjauan pustaka diantaranya yaitu ada bahan tambahan pangan atau BTP. Yang pertama, pengertian bahan tambahan pangan. Yang kedua, manfaat bahan tambahan pangan. Yang ketiga, jenis bahan tambahan pangan. Yang keempat, penggolongan bahan tambahan pangan. Lalu selanjutnya ada bahan pengawet. Yang pertama, jenis bahan pengawet. Yang kedua, mekanisme kerja bahan pengawet. Lalu selanjutnya ada natrium benzoat. Yang pertama, dampak penggunaan natrium benzoat yang berlebih. Yang kedua, penanggulangan terhadap dampak bahaya pemakaian natrium benzoat. Yang ketiga, penetapan kadar natrium benzoat. Lalu selanjutnya ada teh. Yang pertama, morfologi tumbuhan teh. Yang kedua, jenis-jenis teh. Berdasarkan kerangka konsep yang terdapat pada slide, pada minuman teh kemasan botol plastik terdapat bahan tambahan pangan yang berupa zat pengawet. Zat pengawet terbagi menjadi dua kategori yaitu zat pengawet anorganik dan zat organik. Dalam zat pengawet anorganik terdapat sulfur dioksida atau SO2 dan sulfit, nitrit dan nitrat. Sedangkan pada pengawet zat organik terdapat asam sorbat atau sorbik asid, asam asetat atau asetik asid, asam propionat atau propionik asid, dan asam benzoat atau benzoik asid. Dalam asam benzoat terdapat garam yang dinamakan natrium benzoat. Natrium benzoat merupakan bentuk garam dari asam benzoat yang sering digunakan karena mudah larut dalam air. Natrium benzoat ini digunakan untuk menghambat pertumbuhan hamir dan bakteri pada pH 2,5 sampai 4. Dalam menentukan kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik dengan analisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet. Setelah dianalisis, hasil tersebut dibandingkan dengan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 dengan batas maksimal 600 mg per kilogram. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah analisis kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik di minimarket kelurahan sasetan. Dalam definisi operasional, ada pun beberapa variabel diantaranya yang pertama natrium benzoat. Natrium benzoat atau C6H5COONA merupakan bentuk garam dari asam benzoat yang sering digunakan karena mudah larut dalam air. Benzoat dan bentuk garamnya ini digunakan untuk menghambat pertumbuhan hamir dan bakteri. Dengan cara uji kuantitatif dengan spektrofotometri ultraviolet dengan skala interval, batas maksimum penggunaan kadar natrium benzoat dalam minuman ringan yang diizinkan yaitu 600 mg per kilogram. Lalu yang kedua ada teh kemasan. Teh kemasan ialah olahan teh yang telah melalui proses penyeduhan di pabrik teh sehingga siap untuk langsung diminum. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi teh dengan cara pemeriksaan fisik secara langsung dengan skala nominal. Yang ketiga, minimarket. Minimarket adalah kebutuhan masyarakat dengan warung yang berformat modern yang hanya memiliki satu atau dua mesin register dengan cara pemeriksaan fisik secara langsung dengan skala nominal. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. Dalam jenis penelitian ini dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat spektrofotometri ultraviolet untuk mengetahui kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik.
Lalu selanjutnya ada alur penelitian. Alur penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, pengumpulan data dan pengumpulan sampel kemasan botol plastik. Selanjutnya pembuatan larutan baku induk natrium benzoat dan larutan baku kerja. Selanjutnya penentuan panjang gelombang serapan maksimum dengan spektrofotometri ultraviolet pada panjang gelombang 200-300 nanometer menggunakan belangko Aquades. Selanjutnya pembuatan kurva kalibrasi dari larutan natrium benzoat pada panjang gelombang maksimum 225 nanometer. Selanjutnya penetapan kadar sampel dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri dengan panjang gelombang 225 nanometer. Selanjutnya mencatat hasil. Selanjutnya dibandingkan hasil tersebut dengan hasil batas maksimum menurut peraturan Kepala BPOM RI nomor 36 tahun 2013. Selanjutnya analisis data. Selanjutnya penyusunan laporan. Selanjutnya, tempat waktu penelitian populasi dan sampel. Yang pertama, tempat. Tempat penelitian ini dilakukan di UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali. Lalu yang kedua, waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2021. Yang ketiga, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah minuman ringan, teh kemasan botol plastik, dan diperoleh dari salah satu minimarket Kelurahan Susetan. Yang keempat, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 jenis berbagai minuman teh kemasan botol plastik dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau kriteria sampel, di mana sampel ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili populasi. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik dengan merek Ohaus Car Series, kertas saring, corong pisah, labu ukur dengan ukuran 25 mili, 100 mili, 250 mili, spatel, beker gelas dengan ukuran 50 mili dan 100 mili, pH indikator universal, Erlenmeyer dengan ukuran 50 mili dan 100 mili, pipet volume dengan ukuran 5 mili, 10 mili, 25 mili, dan 50 mili, pipet ukur dengan ukuran 5 mili, 10 mili, dan 25 mili, pipet tetes, tabung reaksi, dan seperangkat spektrofotometri ultraviolet. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium benzoat, asam klorida, natrium hidroksida, natrium klorida, kloroform, klorida heksahidrat, asam sulfat pekat, etanol, dan Aquades. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja ini dilakukan dengan cara yang pertama, pembuatan pelarut, selanjutnya penyiapan sampel, selanjutnya pembuatan larutan baku induk natrium benzoat, selanjutnya penentuan larutan baku kerja, selanjutnya penentuan panjang gelombang serapan maksimum, selanjutnya pembuatan kurva kalibrasi dari larutan natrium benzoat, selanjutnya penetapan kadar sampel. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data ini terdapat data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer yang digunakan yaitu pengumpulan data tentang kandungan dan kadar zat pengawet dalam minuman teh kemasan botol plastik yang diambil dari pemeriksaan laboratorium. Lalu yang kedua, data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan substansi yang diperoleh dari literatur yang menjadi bahan masukan bagi penulis dan relevan untuk mendukung penelitian ini. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik pengumpulan data secara observasi dan penelitian laboratorium menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Data yang disajikan dalam bentuk tabel tabulasi. Dalam penelitian ini, tabel tabulasi yaitu teknik penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian menguraikan dan menjelaskan tentang hasil pengamatan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan hukum Lambert-Burr. Data yang didapatkan melalui metode spektrofotometri ultraviolet dipaparkan hasilnya dengan menentukan konsentrasi natrium benzoat dalam sampel dengan menggunakan persamaan regresi linear. Sekian pemaparan proposal karya tulis ilmiah dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.